saya akan membantu menjelaskan sistem saraf. Mari kita pahami bagaimana tubuh mampu merespons setiap rangsangan dalam. Sistem saraf adalah pusat pengendali utama tubuh yang bekerja seperti jaringan. Bayangkan tubuh kita seperti kota besar yang sangat sibuk setiap detik. Tubuh menerima berbagai rangsangan dari lingkungan. Sistem saraf menerima informasi melalui panca indera, mengolahnya di otak, kemudian mengirimkan perintah sebagai respon. Tujuan utama sistem saraf adalah menjaga keseimbangan tubuh atau homeostasis agar semua berfungsi berjalan normal. Sistem saraf manusia terbagi menjadi dua bagian utama. Yang pertama adalah sistem saraf pusat, terdiri dari otak dan sumsum tulang. Otak adalah organ yang sangat kompleks. Cerebrum bertanggung jawab atas kesadaran, kemampuan berpikir, dan berbicara, mengingat dan mengendalikan gerakan sadar. Di bawahnya, otak kecil atau cerebrum mengatur keseimbangan tubuh dan koordinasi otot. Lalu, ada brain stem atau batang otak yang mengontrol fungsi vital seperti pernafasan dan detak jantung. Selain itu, terdapat bagian yang disebut diencephalon, terdiri dari talamus, hipotalamus, dan epitalamus. Talamus berfungsi menyaring impuls ke otak besar, sedangkan hipotalamus berfungsi untuk mengatur suhu tubuh, rasa lapar, dan haus, hormon, hingga emosi, dan epitalamus berhubungan dengan sistem hormon lanjut ke sumsum tulang belakang. Bagian ini menghubungkan otak dengan seluruh tubuh melalui impuls saraf. Ia juga berperan penting dalam gerak refleks. Bagian kedua adalah sistem syaraf tepi yang berfungsi untuk menghubungkan otak dan sumsum tulang belakang dengan seluruh bagian tubuh. Sistem ini terdiri dari syaraf sensorik yang membawa rangsangan dari luar ke otak dan syaraf motorik yang membawa perintah, dan sistem ini terdiri dari syaraf sensorik. Sistem syaraf somatik mengatur gerakan tubuh yang disadari seperti berjalan. Syaraf ini bekerja saat kita dengan sengaja melakukan suatu aktivitas. Sistem syaraf otonom mengatur kerja organ dalam tubuh yang berjalan otomatis seperti detak jantung, pernapasan. Saraf simpatik bekerja saat tubuh menghadapi stres dan mempercepat detak jantung. Sedangkan saraf parasimpatik menurunkan detak jantung dan membantu tubuh untuk tenang. Neuron adalah sel saraf yang menghantarkan pesan di dalam tubuh, memiliki dendrit sebagai penerima rangsangan, badan sel sebagai pusat pengatur, dan akson sebagai penghantar impuls listrik. Impuls bergerak cepat menyusuri akson. Di sepanjang jalur ini, ion bermuatan membantu mempercepat perjalanan saat impuls mencapai ujung akson. Ion kalsium memicu pelepasan zat kimia ini menyeberangi celah sinaps dan diterima oleh neuron berikutnya. Proses ini terus berlanjut hingga mencapai organ yang harus bereaksi. Karena itulah, tubuh mampu merespon rangsangan dengan cepat dan tepat. Refleks adalah respon cepat tubuh terhadap bahaya. Saat kita menyentuh benda panas, tangan langsung menarik diri tanpa melalui proses berpikir. Hal ini terjadi karena himpum langsung diproses di tulang sumsum belakang, lalu dikirim ke otot untuk bereaksi. Refleks kilat ini membantu tubuh melindungi diri dari bahaya. Setelah itu, barulah otak menerima informasi dan kita menyadari rasa sakitnya. Sistem saraf adalah jaringan komunikasi super cepat tubuh, otak mengendalikan, dan neuron menyampaikan pesan, dan saraf periter menghubungkan otak dengan organ tubuh. Dengan koordinasi sistem saraf yang sangat baik, tubuh mampu merespon rangsangan dan menjaga keseimbangan hidup. Serta semakin kita memahami cara kerjanya, semakin kita dapat menghargai tubuh. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga penjelasan ini membantu kamu untuk memahami sistem syaraf manusia dengan lebih baik.